Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksal Rehan dengan NPM 202121500247. Saya selaku moderator dari kelompok 3 yang akan membantu presentasi dari kelompok 3. Salawat serta salam, marilah kita panjatkan puja, puji, serta syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dengan segala karunia-Nya, sehingga kita bisa berkumpul pada perkuliahan kali ini, pada pekan ini. Dan tak lupa pula kepada yang terhormat, yaitu Ibu Sangaji Niken Hapsari MPD, selaku dosen pengampuh mata kuliah kajian puisi, dan teman-teman X4B yang saya sayangi. Dan di kelompok 3 ini saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman yang lainnya. Yang pertama yaitu ada Mbak Anissa dengan NPM 202121500250, dan juga ada Mbak Clara Cynthia dengan NPM 202121500293, dan juga ada Mbak Delika Aprilia dengan NPM 202121500174. Dan ada juga Mbak Indah Nuraini dengan NPM 2021215031. Dan juga ada Mas Irsyad Abdul Rojak dengan NPM 202121500185. Dan juga yang terakhir ada Mbak Siti Rukaya dengan NPM 202121500247. Dan pada presentasi kelompok 3 kali ini, kelompok 3 akan membahas tentang membedakan kegiatan kajian dengan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan puisi. Maka dari itu, tidak usah berlama-lama lagi, kita akan menyaksikan pemaparan materi dari teman-teman kelompok 3. Kepada teman-teman kelompok 3, saya persilahkan. Republik di sini nih gampang Pak, saya nih. Lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong galau Pak. Bambang Batul ditelepon Ibu Batul Princess. Kritik puisi adalah suatu bentuk evaluasi atau penilaian terhadap sebuah karya puisi. Tujuan dari kritik puisi untuk membantu pembaca memahami dan menikmati karya puisi tersebut secara lebih baik, serta memberikan umpan balik bagi penulisnya untuk memperbaiki karya-karya di masa depan. Kemudian ada 3 kritik sastra. Yang pertama, pernyataan pendapat. Pernyataan ini harus jelas, singkat, dan lugas. Yang kedua, argumen. Menyertakan bukti pernyataan secara objektif. Yang ketiga, reiterasi. Meringkas dan mempertegas sudut pandangmu dan memastikan bahwa pembaca memahami perspektif kamu. Kaidah kebahasaan kritik. Yang pertama, menggunakan pernyataan-pernyataan persuasif. Misalnya, dalam kritik, kamu akan menemukan kalimat seperti, bukankah sebaiknya alur linear lebih baik digunakan dalam cerita seperti ini? Yang kedua, banyak menyisipkan pernyataan berupa fakta. Jadi, untuk mendukung dan membuktikan kebenaran argumentasi penulis, biasanya penulis akan mengutip pendapat ahli atau mencantumkan data resmi dari penelitian yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Cipta puisi.
Mencipta puisi adalah kegiatan menulis puisi yang melibatkan kreativitas dan kemampuan mengekspresikan ide dan perasaan dalam bentuk puisi. Berikut ini merupakan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menciptakan sebuah puisi. Yang pertama, memilih tema. Pilihlah tema atau topik yang ingin kamu tuangkan ke dalam puisi. Tema dapat berupa perasaan, pengalaman, atau hal lain yang ingin kamu ungkapkan. Yang kedua, menentukan gaya puisi. Puisi dapat ditulis dengan berbagai macam gaya dan metode, seperti menggunakan rima, metrum, atau bahasa kiasan. Yang ketiga, menulis dengan bahasa yang tepat. Gunakanlah bahasa yang tepat dan sesuai dengan tujuanmu. Gunakan kata-kata yang mempunyai makna mendalam dan sesuai dengan tema atau topik yang ingin kamu sampaikan. Yang keempat, menentukan struktur puisi. Setiap puisi biasanya memiliki struktur yang berbeda-beda, seperti jumlah baris atau bait, pola rima, dan bentuk puisi itu sendiri. Menentukan struktur yang sesuai dengan tema atau tujuanmu sangat penting untuk menciptakan puisi yang baik. Yang kelima, mengevaluasi dan merevisi. Setelah menulis puisi, penting untuk mengevaluasi dan merevisi untuk memperbaiki kualitasnya. Baca ulang puisi yang telah kamu tulis, kemudian pikirkan cara untuk meningkatkan penggunaan bahasa dan penyampaian pesanmu. Yang keenam, menyampaikan emosi puisi. Dalam hal ini biasanya digunakan untuk menyampaikan emosi atau perasaan tertentu. Cobalah untuk mengekspresikan perasaan tersebut dengan jujur dan kreatif melalui bahasa yang tepat. Yang ketujuh, menemukan inspirasi. Inspirasi dapat datang dari berbagai sumber, seperti pengalaman pribadi, karya seni lainnya, atau lingkungan sekitar. Esai puisi. Esai puisi adalah sebuah karya tulis yang membahas atau mengkritisi puisi secara mendalam dan reflektif. Puisi seringkali memiliki makna yang dalam dan memerlukan pemahaman yang lebih dari sekedar arti kata-kata. Dalam esai puisi, pembaca diharapkan dapat mengeksplorasi puisi dengan lebih mendalam dan mengevaluasi makna yang terkandung di dalamnya. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menulis esai puisi. Yang pertama, pemahaman tentang puisi. Sebelum menulis esai puisi, penting untuk memahami secara lebih mendalam tentang puisi itu sendiri, seperti struktur, metrum, rima, serta peran bahasa figuratif dalam puisi. Yang kedua, menafsirkan makna puisi. Setelah memahami aspek teknis puisi, langkah selanjutnya adalah mencoba menguraikan makna yang terkandung di dalam puisi tersebut. Esai puisi harus menafsirkan dan membahas makna-makna yang ingin disampaikan oleh penyair. Yang ketiga, analisis terhadap puisi. Esai puisi ini harus melakukan analisis terhadap puisi yang ingin dibahas. Analisis meliputi bagaimana struktur puisi menunjang makna, penggunaan bahasa figuratif dalam puisi, serta nilai-nilai atau pesan yang ingin disampaikan oleh penyair. Dan yang terakhir, konteks sosial dan budaya. Esai puisi harus mencoba memahami konteks sosial dan budaya dimanapun puisi itu ditulis, serta bagaimana hal-hal tersebut mempengaruhi makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam puisi. Parafrasis. Pendekatan parafrasis ini berangkat dari sebuah asumsi bahwa kata-kata dalam puisi pada umumnya padat dan sering mengalami elipsis atau penghilangan. Waluyo dalam buku Apresiasi Puisi 2002 menyatakan bahwa puisi adalah karya sastra dengan bahasa yang
Parafrase. Sebuah puisi bisa diartikan memproseskan sebuah puisi atau mengubah bentuk puisi menjadi prosa dengan tetap mempertahankan sudut pandang dan kondisi makna tersurat dan tersirat dalam puisi tersebut. Selanjutnya, berikut ini merupakan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan parafrasis puisi. Yang pertama yaitu pahami makna atau tema dari puisi asli sebelum melakukan parafrasis. Penting untuk memahami makna atau tema dari puisi asli. Hal ini akan membantu dalam menghasilkan interpretasi yang tepat dan tidak menyimpang dari makna yang ingin disampaikan oleh penyair. Yang kedua, gunakan bahasa yang berbeda dalam melakukan parafrasis. Gunakan bahasa yang berbeda dengan puisi asli. Gunakan kosakata yang berbeda, struktur kalimat yang berbeda, atau bahasa yang lebih sederhana agar mudah dipahami oleh pembaca. Yang ketiga, pertahankan makna dan esensi dari puisi asli. Meskipun bahasa dan struktur kalimatnya berbeda, pastikan bahwa makna atau esensi dari puisi asli tetap terjaga. Dalam parafrasis yang dibuat, jangan sampai interpretasi yang dihasilkan justru merubah makna dari puisi asli. Yang keempat, beri interpretasi baru dalam melakukan parafrasis. Cobalah memberikan interpretasi baru dari puisi asli. Beri pandangan yang berbeda atau terjemahan puisi ke dalam konteks yang berbeda agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir, yang kelima. 5. Evaluasi hasil parafrasis. Setelah melakukan parafrasis, lakukan evaluasi terhadap hasilnya. Pastikan bahwa interpretasi yang dihasilkan tidak menyimpang dari makna atau esensi dari puisi asli dan mempertahankan nuansa atau nuansa emosional yang terkandung di dalamnya.